Udah dapat? Bisa diulangi lagi? Mimetik itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya tiruan. Di dalam kritik sastra, mimetik diartikan sebagai mengkaji karya sastra, selalu berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Ada mau menambahkan? Jadi membaca teks, jadi belum menalar, baru membaca teks aja gitu. Kira-kira apa? Dan arti silakan. Teori mimetik suatu pendekatan dalam kritik sastra mengenai tiruan atau rekaan kepada karya sastra yang dikenal dengan teori objektif. Nah, ada lagi? Ada lagi? Ya. Teori mimetik merupakan pendekatan-pendekatan estetik dalam studi sastra yang paling sederhana dan kuno yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra tersebut. Ada tiga cuplikan tadi. Ada lagi yang bisa menggabungkan atau menambahkan lagi, menengkap lagi? Belakang? Ada nggak? Ya. Teori mimetik adalah sebuah teori yang dalam metodenya membentuk suatu karya sastra dengan didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial yang dialami dan kemudian dikembangkan menjadi suatu karya sastra dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreativitas pengarang dalam kehidupan nyatanya. Ada lagi? Ya. Jadi inti dari yang dikatakan oleh teman-teman tadi, bahwasanya karya sastra itu dia berkaitan dengan kehidupan nyata dalam teori ini nih. Jadi karya itu timbul akibat adanya cerita di baliknya itu, Pak. Menurut saya. Jadi karyanya dulu atau peristiwanya dulu? Peristiwanya dulu baru karya. Peristiwanya dulu. Berarti gejala yang ada dalam masyarakat jadi sumber inspirasi, ya kan? Artinya apa yang jadi perhatian bagi masyarakat, tentunya jadi perhatian juga bagi pengarang. Nah, itu harus dipahami. Nah, kalau misalnya sekian tahun ya, nanti karya itu lahir sekarang nih. Tapi orang ingin tahu nih peristiwa tahun 22 ini apa peristiwanya. Orang cukup baca karya sastra itu. Karena karya sastra merekam peristiwa yang sudah terjadi. Meskipun kita tahu terkadang peristiwa itu hanya terbatas orang tahu. Karena dalam budaya kita ada peristiwa-peristiwa yang tidak layak diungkapkan di permukaan. Ya, tidak perlu dibicarakan gitu. Memang tradisi kayak begitu.
Contoh nih, ada enggak orang bicarakan tentang gundi? Selingkuh raja? Enggak ada. Karena waktu itu memang hal yang dianggap tabu untuk dibicarakan. Tapi rata-rata raja itu kan punya gundi. Masalah dinikahi secara resmi atau tidak, yang jelas dia punya istri yang lebih dari satu gitu. Lebih dari satu. Tapi kan itu tidak dipersoalkan karena kekuasaan budaya juga menganggap hal-hal yang dianggap dipegang oleh kekuasaan itu tak layak untuk dibicarakan. Ya, tidak layak untuk dibicarakan. Jadi ada hal-hal yang sifatnya terbatas. Terbatas kita tahu. Gitu. Terbatas kita mengungkapkan. Atau memang dalam ruang lingkup memang orang tidak tahu selama ini. Lalu sastra mengingatkan. Jadi seolah-olah sastra itu ketika itu dilahir sebuah karya sastra pada masa itu ini seolah-olah ini pengarangnya mengada-ngada aja. Malah si pengarang menulis itu dia sebagai warning, sebagai peringatan. Aku sudah terjadi loh sebenarnya kayak gini. Contoh yang saya katakan pada Anda, kasus Belenggu. Belenggu itu tahun dia mau terbit itu tahun Balai Pustaka, tapi tidak lolos sensor. Di sensor tidak lolos dia. Armin Pan itu mau menerbitkan Belenggu itu pada zaman Balai Pustaka. Anda baca Belenggu nanti. Novel Belenggu. Tapi karena dia tidak memenuhi syarat atau kriteria untuk terbit di Balai Pustaka, maka dia tidak terbitkan. Karena dianggap itu sesuatu yang tabu. Bicara tentang selingkuh itu yang ada terjadi di perkotaan. Sementara temanya Balai Pustaka itu kan daerah regional. Ya, Sukreni Garis Bali itu kan daerah itu. Tema-temanya tema-tema kasus-kasus persoalan-persoalan yang ada di daerah regional. Sementara Belenggu itu lebih ke metropolis. Kehidupan kota. Anda jangan heran kalau sekarang ini kalau Anda misalnya nanti udah punya waktu terbang kemana-mana pindah, Anda pasti kaget-kaget melihat orang kehidupan orang di kota. Kalau nggak siap mental kita, nggak siap pertahanan budaya kita, ya jadi habis. Jadi kalau kita misalnya ke kota-kota besar, kita akan jumpai suatu hal yang aneh. Di sini rumah haji, di sini rumah pelacur, biasa-biasa aja. Ya urusan Anda, urusan mau kita urusan dia gitu. Itu kehidupan di metropolis. Ya, kehidupan di metropolis. Jadi kalau di dunia dia contohnya juga masalah agama. Ada daerah yang tidak bicarakan masalah agama. Satu keluarga itu bisa sampai 4 agama. Tapi kalau daerah kita Sumatera ini, jangankan 4-2 saja kan rasanya satu keluarga kan 2 agama kan rasanya enggak ini gitu. Tapi bagi mereka enggak ada masalah. Banyak tuh artis-artis yang orang tuanya beda agama. Si bapak ikut apa, si anak ikut apa gitu. Bahkan ada yang ngaku dia ateis, enggak ada agama. Gitu. Ya seperti itu. Jadi jangan kaget kalau itu namanya. Tapi itu kan kehidupan di kota besar. Ya, yang kalau kita sudah lari dari daerah, manusia itu ini sedikit menyimpang berana. Kalau kita udah lari dari daerah, itu otomatis pagar budaya itu semakin kurang. Jadi kalau kita ingin dipagari oleh budaya, kita ke daerah. Tapi kalau kita sudah makin ke kota, orang udah lebih individual. Jangan heran misalnya